Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? I Love Parahengan kembali menjumpai Anda untuk membahas sejumlah tema menarik yang ada di sekitar kita. Dan pada pagi hari ini kami akan membahas mengenai pengawasan PKL setelah Lebaran atau pasca Lebaran di Kota Bandung. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami akan langsung mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Bapak Krinda. Beliau adalah Kepala Bidang dari Pengawasan Masyarakat dan Aparatur, begitu ya, Satpol PP Kota Bandung. Kita langsung sapa Pak Krinda, selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi, Tidak terasa ya, ini sudah kembali beraktivitas, Lebaran sudah alhamdulillah, usai, puasa juga alhamdulillah. sudah usai, tapi berarti masih banyak pekerjaan lain yang juga harus dihadapi oleh Satpol PP Kota Bandung. Kalau kita lihat Pak Krinda, dari awal pada saat di bulan Ramadan begitu, pengawasan dari Satpol PP sendiri bagaimana? Pengawasan Satpol PP khususnya terhadap PKL itu sebetulnya merupakan pekerjaan yang rutin. Rutin. Jadi bukan hanya mengenal pada saat Ramadan atau Mhm, pasca Ramadan. mhm. Jadi setiap hari memang kita selalu mengadakan pengawasan terhadap PKL. Terus kemudian yang keduanya bukan hanya pengawasan, Mhm, tapi juga kita pengendalian, mhm. pengendalian dan penegakan perda. Kalau Oke. hanya pengawasan kan hanya mengawasi saja Iya. PKL. Mhm, Kalau mhm. misalnya PKL-nya yang nakal, Mhm, yang melanggar zona merah, ya mhm. kita kendalikan. Kemudian juga kita tegakkan aturan bahwa memang di zona merah dilarang adanya PKL. Oke, tapi Pak Kerinda seringkali begini, kalau misalkan bulan Ramadan, ini justru PKL-nya semakin membludak begitu. Kemudian setelah Ramadan, makin banyak adanya pendatang seringkali yang akhirnya mungkin mencari rezeki di Kota Bandung dengan berjualan begitu. Ya. Sejauh ini bagaimana pengawasannya? Memang salah satu contoh saja pengawasan PKL di alun-alun. Mhm, Pertama memang kurang lebih ada 600 PKL mhm, yang didata oleh tingkat kecamatan dan kelurahan. Kemudian pada saat Lebaran atau 10 hari sebelum Lebaran hampir menjadi 1.500. oke. Jadi Ini memang bertambah menjadi berarti ya? iya. Jadi Kota Bandung itu betul sebetulnya kalau lihat dari kota jasa Mhm, jadi sebagai apa, gula. Jadi gula, jadi banyak pendatang, banyak yang ingin berusaha di Bandung. Salah oke. satu segi memang kita beruntung ekonomi meningkat, tapi Mhm. dari lain pihak memang pengawasan terhadap pedagang kaki lima juga harus ditingkatkan. Ini berarti kalau tadi melihat jumlahnya yang bertambah, ini artinya pengawasannya harus lebih ekstra lagi begitu karena semakin banyak pedagang kaki lima di Kota Bandung. Ya. Sejauh ini dari Satpol PP Kota Bandung sendiri, apa langkah yang akan dilakukan? Apakah nantinya akan melakukan mungkin pemeriksaan begitu atau seperti apa, Pak? Setelah pengawasan tadi dari jumlahnya yang meningkat, kita kan ada pengendalian. Pengendalian? Mhm, Ya, pengendalian kita misalnya direlokasi atau mhm, kita coba ditertibkan. Jadi jangan sampai kelihatan semrawutnya. Jadi mmm, jangan sampai kenyamanan masyarakat untuk berwisata di Kota Bandung ini menjadi terganggu. oke. Jadi setelah pengawasan, Mhm, kita pengendalian. Kalau mhm, misalnya sudah dikendalikan tidak nurut saja, mhm, ya baru kita ada penegakan perda. mhm. Apakah itu kita karena biaya paksa atau kita sidangkan ke pengadilan. Oke, Ya, jadi ada tindakan tegas juga. tinggal itu Lalu harus. daerah mana saja sebetulnya Pak yang menjadi daya tarik bagi para pedagang kaki lima atau mungkin juga para pendatang untuk mencari rezeki? Di Kota Bandung di mana saja? Kalau lihat dari lokasi, Kota Bandung itu sebetulnya yang menjadi tugas Satpol PP itu sebenarnya cukup banyak. Mhm, Jadi, ada di dalam Perwal dan, Perdanya. Zona merah di wilayah Kota Bandung itu hampir ada 315 lokasi jalan yang memang sebetulnya dilarang untuk adanya PKL. tidak boleh ada Tidak PKL boleh ada begitu ya? PKL. Mhm, Cuman karena kemampuan dan prioritas kita baru 9 jalan saja yang kita utamakan. mhm, Salah satunya saja ya di Kepatihan, Dalam mhm, Kaum, ya mhm. Merdeka, termasuk juga di Purnawarman. Itu yang memang kita prioritaskan, yang menjadi 7 prioritas itu kita diprioritaskan di lokasi itu. Karena jantungnya Kota Kota Bandung bisa Bandung, dikatakan seperti ya, itu ya. ya. Nah, sejauh ini apakah para PKL sendiri cukup kooperatif untuk di 7 titik tersebut? Apakah masih ada pedagang kaki lima yang akhirnya kembali lagi atau nakal begitu untuk berjualan Ya. kembali begitu? Ada yang nurut, Mhm, ada yang nakal. Kalau yang nurut ya alhamdulillah. Jadi memang pemerintah Kota Bandung kan sebagai kota jasa kita memberi peluang kepada pedagang untuk meningkatkan perekonomiannya juga. mhm, mhm. Kemudian kalau yang nakal-nakal ya kita tindak.
Oke, kita tindak. tetap Ya, ya, ditindak ya. kita tindak. Ini Ya. kalau Bapak sendiri melihat para pedagang kaki lima yang nakal ini, apakah karena mereka tampaknya tidak mau pindah dari lapak atau tempat mereka berjualan, atau seperti apa Pak sejauh ini? Kadang-kadang mereka alasannya itu ini apa namanya mendekati pembeli. Hmm, Pembeli karena kalau di lokasi A biasanya pembelinya Pak tidak ada karena katanya. jauh mungkin Karena jauh lokasinya, atau oke. kadang-kadang mungkin karena masyarakat kita yang pingin pembeli penjualnya pingin yang praktis kan Hmm, gitu, pingin di tempat-tempat yang memang sudah rame kan mhm, gitu. mhm, Jadi itu makanya kita coba sekarang sesuai dengan aturan yang ada bahwa yang ditindak itu bukan hanya penjualnya saja. Jadi pembelinya juga sama. mhm, Jadi kayaknya denda. Jadi kalau oke. misalnya penjual didenda, pembelinya juga sama. Terutama penjual pembeli yang ada di Betul. zona merah Karena ada kan pepatah gitu. kan ada gula ada Ya, semut berarti iya, ini juga harus iya, dicari begitu ya iya, dari mulai hulu mhm. ke hilir. Kemudian Bapak kalau dilihat ini daerah mana saja sih Pak sebetulnya yang paling sulit begitu untuk ditertibkan dan akhirnya menjadi prioritas utama sekali bagi Satpol PP untuk menertibkan para PKL-nya? Jadi mengenai PKL ini kan ada di Kota Bandung ini ada Satgasus, ada Mhm, Satuan Tugas Khusus. Jadi mhm, ada bidang perencanaan, ada bidang penataan, ada mhm, bidang pembinaan. Nah ini Satpol PP itu selaku koordinator pengawasan, pengendalian, dan penegakan. mhm, Lokasi-lokasinya itu memang yang pertama secara umum itu ada yang 315 itu. Cuman sekarang prioritas ada yang di mhm, 9 itu. Dan alhamdulillah di lokasi-lokasi yang seperti di Tegalaga, mhm, Otista, Merdeka, yang di mhm, Purnawarman, termasuk juga di Dayang Sumbi, alhamdulillah sudah kita tinggal pengawasan pengendalian. mhm. Pengawasan pengendalian. Oke, baik. Ini kalau kita lihat pengawasan, pengendalian Ya. terus dilakukan, terutama setelah Lebaran, karena banyaknya pendatang di Kota Bandung. Tapi mungkin apakah ada langkah khusus juga dari pihak Satpol PP untuk menertibkan PKL di Cicadas? Nanti kita akan bahas Pak mengenai penataan PKL mungkin di titik lain selain 7 titik prioritas dari Satpol PP. Tetaplah bersama kami di I Love Parahyangan, kami akan segera kembali untuk Anda.